Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anakku semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita melanjutkan materi di bab kelima dengan subtema ketiga, yaitu memaknai semangat kejuangan pemuda. Di mana tujuan pembelajaran hari ini yaitu bagaimana kita dapat memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun sebelum itu, marilah kita awali kegiatan belajar kita pada hari ini bersama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama adalah tentang Partai Nasional Indonesia. Ya, makin banyaknya organisasi yang bermunculan seperti organisasi Budi Utomo yang mendorong kaum muda intelektual pada saat itu untuk membentuk gerakan yang senada dan turut ambil bagian dalam sejarah pergerakan nasional. Nah, salah satunya adalah dengan didirikannya Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927. PNI tumbuh dan berkembang menjadi salah satu partai nasional berpengaruh pada saat itu, di mana PNI sebagai partai nasional termasuk mampu berkembang dengan sangat pesat karena semua golongan dirangkul untuk bergabung dan bersatu. Yang artinya bahwa Partai Nasional Indonesia ini menjadi partai politik pertama ya di Indonesia yang pertama kali didirikan. Kalau sebelumnya ada organisasi politik ya dari mahasiswa yaitu Jong Java yang menyatakan dirinya sebagai organisasi politik pertama. Nah, PNI ini yaitu partai politik pertama ya yang didirikan di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1929, PNI melakukan kongres dan mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat non-kooperasi. Berita ini pun mulai memicu reaksi dari pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah Belanda kemudian menangkapi para pemimpin PNI seperti Insinyur Soekarno, Gatot Mangunpraja, Mas Kun, dan Surya Dinata. Kemudian keempat tokoh tersebut disidangkan di Pengadilan Bandung pada tahun 1930. Nah, secara mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang memperjuangkan kemerdekaan meninggal pada usia muda. Nah, para pahlawan tersebut, ya, para pejuang pahlawan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman atau dikenal dengan W.R. Supratman adalah pengarang lagu kebangsaan Indonesia Raya yang telah dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. W.R. Supratman lahir di Jatinegara, Jakarta pada tanggal 9 Maret 1903. Beliau menamatkan sekolah dasarnya di Jakarta pada tahun 1914. Dan W.R. Supratman pada saat itu ikut kakak perempuannya yang bernama Rukijem pindah ke Makassar. Di sana ia disekolahkan dan dibiayai oleh suami Rukijem. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926, Supratman yang hadir ingin menawarkan kepada ketua Kongres agar ia diberi kesempatan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya, di hadapan para peserta. Namun karena keberaniannya yang belum cukup, W.R. Supratman pada akhirnya membatalkan niatnya ini. Baru kemudian pada Kongres Pemuda kedua, pada malam penutupan, W.R. Supratman dengan gesekan biolanya mengiringi sebarisan paduan suara membawakan lagu Indonesia Raya, di mana sebelum kemerdekaan lagu Indonesia Raya ini sangat sulit untuk dinyanyikan ya, karena mendapatkan pertentangan dari pemerintah kolonial Belanda. Ya, maraknya peredaran lagu Indonesia Raya ini membuat W.R. Supratman sering diinterogasi intel-intel dari Belanda.
Kemudian W.R. Supratman meninggal pada tanggal 17 Agustus 1938 dikarenakan sakit ya. Selain lagu Indonesia Raya, ia juga menciptakan lagu Matahari Terbit. Yang kedua adalah Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah penyair yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Chairil lahir di Medan tanggal 26 Juli 1922. Ia adalah putra mantan Bupati Indragiri Riau. Ia bersekolah di Hollandship School, ya Hollandisch Land School ya atau HIS, yang kemudian dilanjutkan di Mulo, tetapi tidak sampai tamat. Meskipun latar belakang pendidikannya terbatas, Chairil dapat menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Ia juga mengisi jam-jamnya dengan membaca karya pengarang internasional, ya, yang kemudian Chairil mulai mengenal dunia sastra di usia yang masih sangat muda, yaitu 19 tahun. Beliau pertama kali membaca puisi Aku di Pusat Kebudayaan Jakarta pada bulan Juli 1943. Belum genap 27 tahun ia meninggal dunia walaupun hidupnya sangat singkat ya, namun karya-karya beliau sangat melekat pada dunia sastra Indonesia. Yang ketiga adalah Walter Monginsidi. Walter Monginsidi adalah pahlawan nasional pejuang kemerdekaan dari daerah Bantik Minanga. Banyak perlawanan terhadap penjajah yang dipimpin oleh Walter muda ini. Pada tanggal 28 Februari tahun 1947, ia ditangkap oleh Belanda dan kemudian dipenjara. Kakinya dirantai dan dikurung di balik teralis besi. Walter sempat melarikan diri dari penjara bersama beberapa temannya, namun sayang Walter hanya menghidup udara bebas hanya 10 hari dan kemudian ditangkap lagi. Walter divonis mati dan kemudian dihukum mati pada tanggal 5 September tahun 1949. Saat eksekusi mati, Walter menolak untuk menutup matanya. Semangat juang Walter muda ini mulai muncul karena melihat penjajahan di bumi pertiwi yang tiada berkesudahan dan makin menjadi-jadi. Ia melawan penjajah, tidak ada rasa takut demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagai pemuda yang pantang menyerah dan memiliki semangat juang tinggi, ia tak lantas putus asa dan menyerah begitu saja. Walter Monginsidi menulis banyak rangkaian kata penuh makna yang menunjukkan kecintaannya terhadap Ibu Pertiwi. Ia dianugerahkan pemerintah Indonesia bintang gerilya pada tahun 1958. Yang selanjutnya adalah I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai adalah pahlawan nasional dari daerah Bali, terkenal dengan gagasan perang yakni Perang Puputan Margarana, yang berarti perang secara bebas-bebasan di daerah Margarana. Beliau lahir di daerah Badung 30 Januari 1917. Ia tertarik dengan dunia militer sejak kecil. Pada tahun itu, Belanda telah menduduki Bali dengan mempengaruhi raja-raja Bali. Bersama Ciung Wanara, pasukan kecil Ngurah Rai pada tanggal 18 November tahun 1916 menyerang Tabanan yang menghasilkan satu detasemen Belanda menyerah. Hal ini memicu Belanda untuk menyerang Ngurah Rai dan pasukannya. Pada saat itu, di desa Margarana, beliau dan pasukannya meninggal semua dan perang ini dikenal dengan Perang Puputan, yang berarti perang habis-habisan. Selanjutnya adalah nilai luhur Sumpah Pemuda. Dari sejarah Sumpah Pemuda ini dapat kita ambil nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dan membuktikan bahwa ternyata berbagai perbedaan dapat disatukan. Walaupun Sumpah Pemuda terjadi di zaman dahulu, akan tetapi ada nilai-nilai luhur yang masih bisa kita terima dan kita amalkan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda yang pertama adalah cinta bangsa dan tanah air. Ya, Sumpah Pemuda
berisi ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Inilah wujud dari rasa cinta bangsa dan tanah air nasionalisme yang dinyatakan para pemuda pada tahun 1928. Cinta terhadap bangsa dan tanah air artinya kita setia dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua adalah persatuan. Sumpah Pemuda dirumuskan dan diikrarkan oleh pemuda dari daerah, suku, agama, dan golongan yang berbeda. Perbedaan tidak menjadi penghalang bagi para pemuda untuk bersatu dalam satu wadah, yakni satu bangsa Indonesia. Ikrar ini kemudian dilanjutkan dalam bentuk bersatu padu untuk berjuang melawan penjajah demi mendapatkan kemerdekaan. Para pemuda benar-benar sadar jika berjuang tanpa persatuan tak akan menang dan berhasil. Penjajah tak mungkin berakhir jika rasa persatuan tidak tercipta antar pemuda dan pemudi di seluruh tanah air Indonesia. Yang ketiga adalah sikap rela berkorban. Ya, rela berkorban ini artinya adalah kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya, sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Rela berkorban untuk kepentingan banyak orang, terlebih untuk kepentingan bangsa dan negara, akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa. Ya, Sumpah Pemuda dan Perjuangan Pemuda merebut kemerdekaan menunjukkan bahwa para pemuda tak mementingkan daerah atau golongannya masing-masing. Pemuda hanya memikirkan bagaimana bangsa Indonesia ini dapat bersatu padu untuk mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan. Kemudian yang kelima adalah dapat menerima dan menghargai perbedaan. Perbedaan latar belakang daerah, suku, dan agama peserta Kongres Pemuda tidak menyurutkan tekad pemuda untuk bersatu. Berbagai perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, melainkan untuk diterima dan dihargai sebagai sebuah kekayaan bangsa Indonesia. Pemuda menerima dan menghargai perbedaan demi terwujudnya satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Kemudian yang keenam adalah semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Kekeluargaan disadarkan saling menyayangi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. Sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah sebagai sebuah bangsa. Bangsa Indonesia adalah bersaudara sehingga harus saling menghormati dan tolong-menolong dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Dan yang ketujuh, meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Nah, gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia, di mana gotong royong ini merupakan suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Gotong royong juga memiliki nilai kerjasama. Para pemuda telah bergotong royong secara sukarela menurut kemampuannya masing-masing. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan bukti nyata dari gotong royong dan kerjasama yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Nah, dari situlah kemudian diharapkan kita dapat meneladani ya nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda ya, dari cinta bangsa tanah air, persatuan, sikap rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa, dapat menerima dan menghargai perbedaan, semangat persaudaraan, meningkatkan semangat gotong royong dan kerjasama. Kita juga dapat meneladani sikap ya dari para pahlawan yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ada Wakil Rudolf Supratman ya, yang dengan berani beliau mengiringi ya lagu Indonesia Raya, yang kemudian pada akhirnya meskipun hampir tiap hari ya, ketika lagu Indonesia Raya ini mulai marak dinyanyikan oleh pemuda-pemuda Indonesia, dampaknya adalah Wakil Rudolf Supratman ini sering diinterogasi oleh intel-intel dari Belanda. Tetapi dengan terasa takut, ya dengan penuh keberanian, beliau tetap teguh dengan pendiriannya untuk cita-cita kemerdekaan. Tentu kita sebagai seorang pemuda, ya kalian terutama yang masih sangat muda, yang masih belasan tahun,
harus memiliki semangat, ya. Semangat untuk apa? Semangat untuk mempertahankan kemerdekaan, semangat untuk mengisi ya kemerdekaan yang sudah kita raih ini dengan prestasi ya, dengan kesungguhan untuk belajar disiplin ya, menjadi seorang pemuda Indonesia yang bermanfaat tentunya bagi seluruh bangsa dan tanah air Indonesia, dan dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia ini di muka dunia. Nah, sehingga secara khusus kita sebagai seorang muslim ya dapat memiliki ya kontribusi sosial ya di masyarakat ya, untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang sudah kita rasakan hari ini ya. Itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga yang sedikit ini dapat menginspirasi kita untuk senantiasa berbangga diri ya dengan bangsa Indonesia. Ya, kita harus berbangga dengan bangsa Indonesia, harus bangga dengan tanah air Indonesia. Ya, sekalipun mungkin masih banyak kekurangan, itu tentu bukan karena seluruh bangsa ini ya, tetapi hanya oknum-oknum yang tidak memiliki ya nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda. Nah, maka segeralah kalian berkontribusi di masyarakat dan mengisi pos-pos penting di masyarakat ya, sehingga mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab ya, mereka-mereka yang tidak memiliki nilai luhur Sumpah Pemuda sebaiknya tidak perlu mengisi ya pos-pos posisi-posisi penting yang ada di negara ini ya, tetapi kalian-kalianlah yang memiliki semangat luhur Sumpah Pemuda untuk dapat mengisi pos-pos tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.